Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak semuanya, apa kabar hari ini? Apakah semuanya sehat? Nah, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, dan jikalau kita di rumah, walaupun kita di rumah, tetap kita menjaga kesehatan, tetap mencuci tangan, maupun ketika kita keluar, kita tetap memakai masker. Nah, anak-anak semuanya, kita di sini berjumlah 40 orang ya di SMPN 3 Rambatan. Nah, sebelum dimulai, Bapak mengucapkan puji syukur kepada Allah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Nah, Bapak semuanya, ini adalah pertemuan perdana kita di semester 1 kali ini. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memasuki pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, anak-anak Pak semuanya, sebelum kita mulai, kita ambil absen dahulu ya. Di sini Bapak lihat ada 40 orang nama. Nah, yang pertama Santi Mulyani, hadir. Hadir. Ade, hadir. Ade hadir. Hadir. Terus Anggi, hadir. Rozak. Terus Fatimah, hadir. Oke. Terus Nando, Dani hadir. Oke, tadi ada semua. Oke, anak-anak semua, setelah Bapak absen, jadi di sini kita di pertemuan pertama, alhamdulillah semuanya kita telah hadir. Nah, jadi Bapak di sini, jadi nama Bapak adalah Aulia Aziz. Bapak mengajar itu akidah akhlak, yaitu SMP kelas 7 di semester 1. Nah, Bapak ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran kita di materi kita kali ini. Yang pertama itu adalah mempelajari dan menerima iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan materi, tujuan pembelajaran kita yang pertama. Dan yang kedua, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Itu. Yang ketiga, dapat memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui Asmaul Husna. Seperti itu anak-anak semuanya. Dan selanjutnya materi kita itu adalah menerapkan perilaku melalui contoh dan mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Kompetensi intinya adalah yang pertama itu KI1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati. Yang keempat itu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Nah, indikator dan kompetensi dasarnya adalah terbiasa mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan indikator membiasakan diri untuk mempelajari dan memahami iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, KD yang kedua adalah memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Indikatornya berdiskusi dengan mengimplementasikan makna Asmaul Husna dengan baik dan benar. Yang ketiga KD-nya adalah mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Indikatornya menjalin poin-poin penting tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam buku catatan dengan baik dan benar. Yang keempat, menerapkan perilaku melalui contoh mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Indikatornya adalah menunjukkan sikap atau perilaku mencerminkan terhadap keteladanan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang akan Bapak ajarkan pada anak-anak semua itu adalah metode ceramah, diskusi, maupun tanya jawab. Nanti Bapak akan menjelaskan materi ini dengan cara ceramah. Nanti setelah Bapak ceramah, anak-anak akan berdiskusi
Terus jika ada yang ditanyakan maka boleh tanya ke Bapak langsung. Oke, Bapak semua, kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sini Bapak ingin menjelaskan apa sih itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Orang yang tersesat tidak mengerti arah mana ingin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini. Sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman. Cara beriman dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, sehingga kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Yang artinya, wahai orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat yang sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Anak-anak semuanya, iman itu bisa menebal, bahkan bisa menipis, bisa bertambah ataupun berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Ketika sering mendengar nama Allah indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, maka Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'udzu biha wa dzul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, pada bab ini, anak semuanya, kita membahas 4 bab asmaul husna yang akan kita pelajarinya. Itu yang pertama adalah Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami', Al-Basir. Sehingga setelah mempelajari topik ini, kita diharapkan bisa menjelaskan keempat makna dari 4 nama Asmaul Husna ini. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya disitu jelaskan, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jauh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak pula sesuatu yang basah atau sering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Nah, bagaimana perilaku orang yang mencerminkan sikap al-alim? Nah, yaitu terus-menerus mencari ilmu. Seperti yang kita lakukan saat sekarang ini adalah kita dalam proses mencari ilmu, mengharapkan ridha Allah. Tetapi ingat, yang penting itu juga untuk diperlihatkan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Nah, orang yang berilmu terus tetap rendah hati, seperti pohon padi semakin berunduk, semakin berisi, semakin merunduk. Seperti itu. Jadi Al-Alim adalah nama yang terbaik bagi Allah, yaitu Maha Mengetahui. Nah, perilaku yang dapat kita lakukan adalah mencari ilmu. Dengan mencari ilmu kita bisa tahu. Dengan bisa tahu, kita perlu ingat bahwa kita tidak boleh sombong. Kita tetap rendah hati. Karena apa? Ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Materi kita yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada atau Maha Mengetahui yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya sehingga diketahui oleh Allah dengan detail sebelum kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satu penciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Kita tahu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 16 di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 16. Nah, bagaimana perilaku orang yang mencerminkan Al-Khabir ini? Yaitu diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Waspada. Diwujudkan bagi orang yang percaya terhadap Al-Khabir ini adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita akan lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak menyesal di kemudian hari. Nah, selanjutnya materi kita yang ketiga adalah As-Sami'. Nah, di sini Bapak jelaskan As-Sami' artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, hal ini sesuai dengan firman-Nya, yang artinya hal ini sesuai dengan firman-Nya. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim, yang artinya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, bagaimana perilaku orang yang mencerminkan sikap As-Sami' ini? Nah, perilaku orang yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala apa yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita yakin bahwa Allah selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah mendengar kita. Nah, As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, teman-teman anak-anak, sebagai generasi muslim, anak tidak boleh ketinggalan informasi. Nah, di samping itu kita harus juga terlatih dalam memilih informasi yang akan kita ambil. Nah, yang terakhir adalah Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Al-Basir merupakan Allah Maha Melihat. Nah, Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit maupun di bumi, bahkan seluruh alam ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya Quran surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard
Allahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini apa contoh orang yang berperilaku itu mencerminkan keyakinan kepada Allah yang Maha melihat. Nah, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pandai dan cermat dan memandang berbagai persoalan yang sering kita alami, namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang harus kita kembangkan. Dari keempat materi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa hikmah yang dapat kita ambil dari materi kita ini adalah yang pertama itu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 15 yaitu dikatakan, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Kita tahu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 itu dikatakan yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat nama Allah lah hati menjadi tentram. Nah, yang ketiga adalah sepanjang masa kehidupannya tidak ada pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian, sehingga berlakulah firman Allah Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dan untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, anak-anak semuanya, setelah Bapak menjelaskan materi kali ini, Bapak ingin membagi anak-anak semua itu berbagi menjadi 4 kelompok. Karena materi kita ada 4, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Karena di lokal ini kita berjumlah 40 orang, maka satu kelompok terdiri dari 10 orang. Nah, kelompok 1 akan membahas materi mengenai Al-Alim, dan kelompok 2 membahas materi mengenai Al-Basir, dan yang ketiga, kelompok 3 mengenai As-Sami', dan yang keempat terakhir itu Al-Khabir. Nah, jadi anak-anak akan Bapak bagi kelompok. Nah, di sini akan Bapak bagi 10 orang per kelompok. Nah, jadi kelompok 1 akan membahas tentang Al-Alim. Nah, di sini tugasnya sangat gampang anak semuanya. Anak-anak hanya menyebutkan 10 perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Nah, jadi masing-masing kita itu ada ide. Misalkan Edo harus mencari satu sikap yang mencerminkan sikap Al-Alim dan tidak boleh melihat temannya, dan itu dibuat di kertas 1 lembar. Nanti kita per kelompok itu maju satu semuanya dan menyebutkan, misalkan Redo membuat di sini Al-Alim Maha mengetahui. Redo selalu membaca buku karena ingin banyak tahu ilmu yang ada dalam buku itu, Nah, jadi nanti Redo maju ke depan menceritakan, membacakan sikap yang Edo pilih yang tergolong Al-Alim. Maupun nanti Al-Sami', misalkan Rani dari kelompok 2, As-Sami' membahas As-Sami'. Nah, nanti As-Sami' sini misalkan Rani selalu mendengarkan gurunya ketika guru menjelaskan pembelajaran di depan. Itu contoh sikap As-Sami'. Begitupun nanti teman-teman yang lain, tapi tidak boleh mencontoh temannya. Kita di sini tugasnya mencari satu sikap yang mencerminkan dari keempat Asmaul Husna. Nah, jadi masing-masing kelompok masing-masing anggota setiap kelompok hanya membuat satu contoh saja dan tidak boleh sama dan sesuai dengan nama Asmaul Husna yang Bapak bagikan. Nah, setelah Bapak bagi, nanti Bapak akan kasih waktu beberapa menit, nanti kita akan maju ke depan. Setuju? Oke, teman-teman, buat anak kita, buat teman-teman kita yang sudah membacakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan nama Asmaul Husna tersebut, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi sebelum Bapak tutup materi kita kali ini, di pertemuan kita pertama ini, Bapak ingin bercerita sedikit mengenai kisah seorang pengembala kambing. Nah, zaman dahulu ada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah, dan di tengah perjalanan bertemulah mereka dengan kedua anak gembala. Itu Khalifah hendak mencoba menguji si pengembala itu. "Wahai anak gembala,
"Juallah kepadaku seekor anak kambing dan ternakmu itu," ujar Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab ketika itu. "Aku hanya seorang budak," jawab si pengembala. Khalifah pun membujuk, "Kambing itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu?" "Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya." Khalifah terus mencoba membujuk, "Kalau begitu, hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti pada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya. Terimalah. Ambil saja buat kamu untuk membeli baju dan roti." Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Umar bin Khattab ketika itu hanya menguji anak gembala tersebut. Si penggembala pun diam sejenak. Ditatapnya wajah Amirul Mukminin dari bibirnya terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata-kata anak penggembala itu? "Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta?" Umar bin Khattab gemetar dengan ucapannya itu sehingga penggembala itu merasa takut seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah dan menangis mendengar kalimat tauhid itu dan mengingatkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya kelak. Lalu dibawanya anak gembala itu berstatus menjadi budak atau kepada tuannya. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah menebusnya dan telah berkata kepadanya, telah kumerdekakan kamu." Nah, jadi dapat kita ambil dari kisah ini adalah anak muda itu tetap tidak mau menjual atau memberikan anak kambingnya kepada Umar bin Khattab karena dia tahu, Allah tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi intinya adalah keempat Asmaul Husna itu adalah memiliki hikmah, memiliki peran penting terhadap sikap karakter kita ke depannya. Jadi anak semuanya, dengan materi akidah akhlak ini dapat mengubah karakter akhlak anak semuanya. Kita sampai di sini saja dahulu. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak tutup, semoga anak-anak tetap sehat selalu dan semoga di sana di rumah masing-masing tetap menjaga kesehatan. Kita tutup materi kita ini. Bapak tutup materi kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi evaluasi setelah saya mencoba mengajar secara daring atau di rumah saja itu sangat berbeda. Saya hanya bisa menganggap ada murid di depan saya. Nah, mengenai materi yang saya ambil ini adalah akidah akhlak pelajaran kelas 7 semester 1. Nah, materi ini membahas tentang 4 nama Asmaul Husna. Nah, setelah saya mencoba memberikan tugas kepada murid, ternyata murid ini sangat senang dengan apa yang saya berikan. Dan di akhir pertemuan saya menceritakan kisah Umar bin Khattab dan penggembala. Nah, setelah itu saya pun menutup pelajaran. Nah, menjadi kendala bagi saya adalah apakah murid-murid bisa menerima atau paham dengan apa yang saya berikan. Tapi sebagai calon guru, saya berusaha untuk mencoba memberikan yang terbaik. Itu evaluasi dari saya mengenai pembelajaran kali ini.